Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya saya perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Matspri Siahaan, bisa dipanggil Pak Maspri. Ya, saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat PJOK. Ya, sekian perkenalan dari saya. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Ya, anak-anak bisa buka bukunya di halaman pertama. Ya, tentang sepak bola. Di sini ada gambar. Ya, ada gambar. Amatilah gambar di atas. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, buatlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Contohnya, bagaimana menendang bola yang baik agar tepat sasaran. Yang kedua, bagaimana menggiring bola yang baik. Yang ketiga, diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dengan teman di sebelah Anda. Ya, berhubung kita belajar di rumah, jadi coba pikirkan sendiri, analisa sendiri gambar tersebut. Ya, jika menemui kesulitan, mintalah bantuan kepada guru. Ya, jadi tugas kalian di sini membuat pertanyaan dari gambar ini. Ya, contohnya ada di sini. Dari kedua contoh ini, yang paling mendekati gambar ini adalah yang kedua. Bagaimana menggiring bola yang baik. Di sini dia sedang menggiring bola. Ya, dari dua contoh ini yang paling tepat adalah yang ini. Ya. Yang pertama tadi, bagaimana menendang bola yang baik agar tepat sasaran. Ini bisa juga, ya, ini adalah lanjutan dari gerakan D ini. Setelah menggiring, mungkin dia akan melakukan tendangan. Ya, bisa juga, tapi yang lebih tepat yang ini. Jadi tugas kalian membuat dua pertanyaan selain yang dicontoh ini. Jadi jangan sama dengan contoh, kalian buat dua pertanyaan dari gambar ini. Ya, jadi dari pertanyaan yang kalian buat, saya bisa lihat mana yang mampu berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi bisa kalian kaitkan atau buat analisa tentang yang ini juga bisa. Oke. Jadi dibuat di lembaran pertama buku catatan atau latihan. Untuk buku catatan latihan kita hanya satu saja, digabung saja. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Pengertian permainan sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan menangkap bola dengan tangan. Itu pun hanya dalam kotak penalti. Jadi kalau sudah keluar kotak penalti, kiper tidak boleh menggunakan tangan. Sepak bola merupakan permainan beregu yang tiap regunya terdiri atas 11 pemain. Biasanya sepak bola dimainkan dalam dua babak, 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit di antara dua babak tersebut. Mencetak gol ke gawang lawan merupakan tujuan dari setiap kesebelasan. Suatu kesebelasan dinyatakan menang apabila dapat mencetak gol
lebih banyak daripada lawannya ketika waktu berakhir. Ya, yang kedua, ini ada lapangan sepak bola. Ya. Ini lapangan sepak bola. Panjang maksimal 90 meter sampai 120 meter. Lebarnya 45 meter sampai 90 meter. Ya, biasanya untuk pertandingan internasional panjangnya 100 sampai 110 meter, lebarnya 64 sampai 75 meter. Ya, daerah sudut. Daerah sudut itu yang ini untuk melakukan tendangan sudut. Di sini ada bendera yang tingginya 1,5 meter. Area penalti, ini dia area penalti. Ya, area penalti, kiper tidak boleh menyentuh bola dengan tangannya di luar area ini. Pada waktu tendangan penalti, semua pemain kecuali penendang dan kiper harus berada di luar area penalti sampai tendangan dilakukan. Ya, jadi ini area kiper atau area penalti. Kalau kiper sudah keluar di sini, dia tidak boleh menggunakan tangan. Ya, jadi dia setelah keluar dia sama saja dengan pemain yang lain. Ya. Jarak antara kiper ke tendangan penalti ini 11 meter. Ini titik penalti. Ya. Ini bentuk bola sepak bola. Ya, ukurannya yang biasa dipakai untuk kejuaraan adalah nomor 5. Bola juga ada nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu paling kecil. Oke, ini posisi bola gol. Ya. Jadi apabila dia masih kena garis, itu belum gol. Bola dinyatakan gol apabila secara keseluruhan melewati garis dan masuk ke dalam gawang. Oke. Untuk bentuk formasi yang ada di foto ini adalah formasi 4-3-3. Ya, bentuk formasi itu dibaca dari back 4-3-3. Bukan 3-3-4. Ya, jadi formasi itu dibaca dari pemain belakang, tengah ke depan. Ya, ini strikernya. Oke. Berikutnya lingkar tengah. Tempat permainan dimulai dengan radius 9,15 meter. Ya, lingkar tengah itu yang ini. Oke, jadi ketika bola bermain di sini, pemain lawan harus berada di luar lingkaran ini. Oke. Gawang, tiang gawang atau mister gawang berbentuk silinder dengan diameter 12 cm, berwarna putih. Gawang dilengkapi dengan tiang dari rami, jaring dari rami atau nilon yang menyatu dengan tiang dan tanah. Adapun bola yang digunakan memiliki ciri sebagai berikut: berbentuk bulat, terbuat dari kulit, jenis lainnya yang sesuai. Garis lingkar tidak lebih dari 70 cm, minimal 68 cm. Berat tidak lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram. Tekanan bola antara 0,6 sampai 1,1 atmosfer. Oke, ini aktivitas menendang dengan kaki bagian luar. Ya. Di sini peserta didik diminta untuk menganalisis dan mempraktikkan keterampilan gerak dengan bola. Oke, baik, kita sambung lagi videonya. Tadi terputus karena batas videonya hanya 10 menit.
Ya, ini kita sambung ke menendang kaki bagian luar. Ya, di sini ada menendang kaki bagian luar, di sini kaki bagian dalam, dan di sini dengan punggung kaki. Ya, nanti di akhir ada saya kasih videonya supaya lebih jelas. Ya, ini aktivitas pembelajaran menahan bola. Ya, di sini ada 8 aktivitas menahan bola. Yang pertama, menahan bola dengan perut. Ya, menahan bola dengan perut ini sangat jarang digunakan. Ya, mungkin dalam keadaan terdesak aja baru digunakan. Ya, karena biasanya kalau bolanya datang terlalu kencang, perutnya bisa sakit. Oke, kemudian yang kedua, menahan bola dengan kepala. Apabila bola yang datang tinggi, jadi kita gunakan menahan bola dengan kepala. Ya, biasanya ini pemain-pemain yang sudah sangat profesional, karena ini menahan sangat sulit. Beda dengan menyundul. Ya, kalau menyundul saya rasa semua bisa, tapi kalau menahan dengan kepala sangat sulit. Yang ketiga, menahan bola dengan dada. Ya, ini seringkali digunakan apabila bola datang dengan tinggi, digunakan dengan dada dengan posisi tangan seperti ini, dengan kaki kuda-kuda seperti ini untuk menyeimbangkan badan, mengontrol bola. Oke, berikutnya menahan bola dengan paha. Ya, apabila bola yang datang setinggi paha kita, maka kita gunakan paha. Berikutnya menahan bola dengan kaki bagian dalam. Ya, ini paling sering digunakan di dalam sepak bola. Berikutnya menahan bola memantul dengan telapak kaki. Ya, telapak kaki ini kalau ada pantulan sedikit bisa digunakan telapak kaki. Kemudian menahan bola memantul dengan kaki bagian dalam. Ya, memantul dan bola kaki bagian dalam diangkat agak tinggi. Kemudian menahan bola dengan kaki bagian luar. Ya, ini ada pantulan sedikit. Ini biasanya juga dilakukan yang sudah pro. Berikutnya kita masuk ke dribbling. Aktivitas menggiring bola. Ya, menggiring bola bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ya, yang paling sering digunakan punggung kaki. Ya. Kemudian aktivitas menyundul bola. Ya, seperti di gambar kita lihat ini ada aktivitas menyundul bola. Posisi badan seperti ini pada saat mau menyundul dan badan dicondongkan setelah menyundul. Ya, jadi menyundul bola dengan dahi dan matanya dibuka. Ketika menyundul bola jangan tutup mata, nggak tahu nanti bolanya lari kemana. Bisa jadi bola yang disundul tidak kena karena nutup mata. Oke, berikutnya ya, ini proses dari menyundul bola tadi, sikap awal, tengah, dan akhir. Ya, sikap awal, tengah, dan akhir. Ini menyundul bola dengan lompatan. Ya, biasanya anak cewek jarang kena bolanya. Menyundul bola dengan lompatan. Satu, karena mereka takut. Yang kedua, karena mereka tutup mata. Ya, tutup mata jadi nggak kena bolanya. Berikutnya menyundul bola sambil melayang. Ya, ini dilakukan apabila keadaan sangat terdesak. Apabila bola melayang sangat jauh dari pemain, dia melakukan lompatan dan melayang sambil menyundul bola untuk mencetak gol. Ya, biasanya kalau ini berhasil, bola ini sangat kencang melaju ke gawang. Oke, berikutnya cara melempar bola ke dalam. Ya, cara melempar bola ke dalam atau throw in. Di sini bola dipegang dengan seluruh jari.
dan telapak tangan pada kedua sisi bola atau di belakang bola. Ya. Kedua, lemparan dilakukan dari atas atau luar garis tepi lapangan, jangan di dalam lapangan permainan. Yang ketiga, saat melempar kedua kaki harus tetap berpijak pada tanah. Ya, jadi pada saat melempar jangan melompat. Tidak boleh melompat. Yang keempat, bola harus dilempar ke arah lapangan permainan dengan kedua tangan melalui belakang atas kepala. Ya, contohnya seperti gambar ini. Belakang atas kepala dilempar dan tidak boleh melompat. Kedua kaki pada saat proses pelemparan harus menyentuh tanah. Tidak boleh ada satupun kaki yang terangkat. Ya. Ketika bola sudah dilepas ya boleh. Oke. Kemudian aktivitas pembelajaran keterampilan gerak tanpa bola. Ya, jadi hanya gerak badan. Ya, jadi nanti ada tugas kalian mempraktekkan bagaimana gerakan ini tanpa bola. Ya, jadi ini gerak tanpa bola. Nah, untuk saat ini belum ada tugas saya kasih, tapi nanti karena kita belajar di rumah, nanti tugas kalian gerak tanpa bola. Ya, hanya gerak badan. Gerak badan apa itu? Nah, contohnya menggiring bola. Kalau tidak ada bola, ya menggiring tanpa bola, atau menyundul tanpa bola, atau menahan tanpa bola. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada bola di rumah, nah misalnya 3 pelajaran sudah kita lalui, contohnya sepak bola, voli, basket, ada salah satu bola voli misalnya, nah bisa kalian gunakan, kalian pilih pelajaran voli itu dengan bolanya, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa menggunakan tanpa bola. Ya, mungkin untuk yang memiliki bola nanti ada tambahan nilainya. Jadi kalian bisa milih sepak bola, bola voli, atau bola basket yang ada di rumah. Oke, itu nanti berapa pertemuan ke depan baru saya kasih tugas gerak tanpa bola. Jadi kalian pelajari dulu ini dan kalian pelajari gerakan-gerakannya. Oke, untuk peraturan permainan sepak bola. Ya, sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu dilakukan undian oleh kedua kapten kesebelasan. Ya, yang melakukan undian ini adalah wasit. Ya, wasit biasanya melakukan toss coin, ya toss coin untuk memilih lapangan atau siapa yang menguasai bola pertama terlebih dahulu, melakukan kick off. Oke, regu yang menang kemudian dapat memilih tempat atau melakukan tendangan awal. Ya. 2. Penendang pertama tidak boleh memainkan bola lebih dari 1 sentuhan sebelum bola tersebut disentuh oleh pemain lawan. Setelah gol dicetak, permainan harus dimulai dengan tendangan awal oleh regu yang kemasukan bola. Setelah waktu istirahat ketika babak kedua dimulai, kedua regu berganti tempat dan tendangan awal akan dilakukan oleh regu lawan. Ya, udah babak kedua, kembali tendangan dari bola tengah atau kick off. Oke. Berikutnya bola di dalam dan di luar permainan. Bola dinyatakan di luar permainan apabila bola seluruhnya telah melewati garis. Ya. Jadi dapat untuk mengembalikan bola ke permainan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam jika bola keluar lapangan permainan. Yang berikutnya, tendangan sudut jika bola keluar lapangan permainan melalui garis samping gawang. Oke, tadi terputus kembali karena sudah lewat 10 menit. Berikutnya, tendangan gawang
Jika bola keluar lapangan, permainan melalui garis samping gawang karena bola terkena pemain regu lawan. Yang keempat, bola di luar permainan. Jika permainan dihentikan oleh wasit, wasit dapat menghentikan permainan untuk sementara waktu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan berat diderita oleh pemain. Ya, bisa jadi tiba-tiba kena serangan jantung bisa, ya, atau di sliding cedera bisa. Kemudian yang kedua, wasit memeriksa sepatu pemain. Ya, diperiksa sepatunya, mana tahu ada apa-apa, mana tahu dia nggak pakai deker, tidak boleh main. Atau kena kartu kuning. Yang berikutnya, masuknya penonton ke dalam lapangan permainan. Ya, ini banyak juga kejadian fans masuk lapangan. Contohnya seperti jumpai Messi atau Cristiano Ronaldo. Berikutnya, terganggunya permainan karena keadaan cuaca. Ya, mana tahu tiba-tiba hujan sangat deras atau tiba-tiba salju sangat padat turun, bola nggak bisa jalan. Ya, jadi berhenti sejenak, dibersihkan dulu lapangannya. Oke, kekeliruan wasit atau hakim garis. Ya, sekarang untuk kekeliruan wasit bisa lihat VAR, ya, atau video VAR, supaya tidak terjadi lagi kekeliruan. Bola kempes atau pecah, ya, ini sangat jarang kita temui, tapi bisa saja terjadi apabila tendangannya terlalu keras dan mungkin membentur mistar gawang dan bolanya pecah. Bola di dalam permainan. Bola dinyatakan berada di dalam permainan apabila terjadi hal-hal seperti berikut. Oke. Bola belum seluruhnya melewati garis samping atau garis gawang. Wasit tidak menghentikan permainan untuk sementara waktu karena suatu sebab. Bola terpental kembali ke lapangan permainan dari tiang gawang atau tiang bendera sudut. Bola terpental kembali dari wasit atau hakim garis di mana wasit atau hakim garis tersebut berada di dalam lapangan permainan. Pemain menduga ada pelanggaran sedangkan wasit maupun hakim garis tidak memberikan suatu keputusan adanya pelanggaran. Oke, kita sambung ke video. Dasar mengumpan bola. Ini posisi awal berdiri. Ya, ini posisi awalnya. Ya, cakep. Oke. Ini menendang kaki bagian dalam. Dan posisi kaki sebelah kiri ada baiknya tepat berada di samping bola. Ya, ini masih jauh, kurang tepat. Oke. Ya, ini hampir tepat. Oke, ini sudah sangat tepat. Ya, tepat berada di samping bola, kemudian melakukan tendangan. Ini menahan bola dengan kaki bagian dalam. Ya, ini kaki bagian dalam. Ya. Ini kalau di futsal lebih baik dia menggunakan telapak kaki, tapi kalau di sepak bola dia lebih baik menggunakan kaki bagian dalam. Oke, ini contoh latihan menendang dan menahan bola. Oke, sekian untuk materi kita pada hari ini.
Untuk tugas tadi sudah saya bilang, buat 2 saja pertanyaan, dituliskan di lembar pertama buku catatan. Jadi nanti setiap materi pasti ada gambar itu, dan pasti kalian tuliskan 2 pertanyaan di setiap judul baru kita. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, jangan lupa olahraga di rumah supaya kita tetap bugar. Sekian dan terima kasih.